Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Yudi Jamaluddin, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Cilengsi. Nah, pada bulan Januari ini posisi kita kan masih setengah masuk kelas, kemudian setengahnya lagi belajar di rumah. Nah, Pak Yudi ini menemukan beberapa masalah ya. Karena kan yang di rumah dan yang di sekolah harus masuk dan melaksanakan tugas yang sama dan PD sudah menyampaikannya di Google Classroom. Pada hari ini saya sebagai guru bahasa Indonesia ternyata menemukan masalah di Google Classroom. Jadi identifikasi masalahnya adalah penggunaan Google Classroom. Nah, masalah yang identifikasi adalah lemahnya siswa dalam penggunaan Google Classroom pada saat pembelajaran. Maksudnya bahwa anak-anak kan disuruh mengaktifkan Google Classroom, kemudian masuk ke grup di Google Classroom. Tapi ternyata anak-anak masih banyak saja bertanya menggunakan WA Group ya. Jadi siswa di sini berarti lemah ya dalam penggunaan Google Classroom. Kemudian permasalahannya apa? Analisis identifikasi masalahnya adalah mengulas pemahaman mengenai pengerjaan tugas dengan memaksimalkan Google Classroom. Jadi anak-anak sekalian, karena kita masih harus jaga jarak dan seterusnya, maka Google Classroom itu harusnya efektif ya. Jadi Pak Edi menggunakan pemberian tugas menggunakan Google Classroom karena kita harus jaga jarak dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya permasalahan yang saya ditemukan adalah lemahnya motivasi siswa dalam menggunakan GCR. Ya, ya malu memang karena adaptasi dari pembelajaran offline ke online ya. Sekarang kita sudah mendekati offline 50% 50%, tapi ternyata anak tuh lemah dalam menggunakan Google Classroom. Nah, setelah itu pada identifikasi ternyata ada tiga. Pertama, kurangnya minat belajar siswa, terutama dalam pengerjaan tugas-tugas berdasarkan Google Classroom. Jadi siswa-siswa itu malas untuk masuk ke Google Classroom dan ngecek tugas-tugasnya. Karena pada yakin semua guru pasti menggunakan Google Classroom. Jadi mereka mungkin merasa tugasnya begitu banyak gitu ya. Akhirnya daripada melihat tugas banyak, ditinggalkanlah Google Classroom. Kemudian rendahnya motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap pencapaian akademik. Yang ketiga, para siswa itu kurang fokus dan konsentrasi dalam belajar. Nah, ternyata selain lemahnya para siswa, guru pun ada kelemahannya, yaitu lemahnya pemahaman guru terhadap penggunaan GCR ya Google Classroom dalam pembelajaran. Hal ini disebabkan karena guru kurang memahami karakteristik Google Classroom. Ya, bagaimana menggunakan Google Classroom itu karakteristiknya, apakah akan menggunakan link di sana, soal di sana, ini para guru kurang memahami karakteristik ini. Kemudian guru kurang memahami akan penggunaan Google Classroom pada saat pembelajaran dan pengerjaan tugas. Jadi ketika Meet-nya kan menggunakan Google Meet ya. Kemudian ketika tugasnya menggunakan Google Classroom. Nah, ini kadang-kadang kurang dipahami oleh para guru. Analisis masalahnya adalah masih banyak siswa kurang disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas belajar dan menyelesaikan tepat waktu. Padahal proses pengumpulan tugas menggunakan Google Classroom. Jadi anak-anak sekalian perhatikan ya, di Google Classroom itu ada batas waktunya atau tenggatnya ya. Jadi kalau mengerjakan tugas, nah di sini PD menemukan masalah. Masalahnya adalah anak-anak tidak memahami bahwa dengan Google Classroom itu dia akan ketahuan bahwa tugasnya itu tepat waktu atau melewati batas waktu. Kemudian berikutnya GCR itu tidak dipergunakan siswa dalam pelajaran sehingga mereka tidak fokus ya. Mereka tidak fokus pada GCR saking banyaknya tugas bisa jadi ya. Nah, bagaimana solusinya terhadap masalah ini? Yaitu guru menyampaikan tentang pentingnya siswa memahami tujuan belajar dan pentingnya mengumpulkan tugas tepat waktu melalui Google Classroom. Kemudian berkomunikasi dengan baik dengan para siswa agar lebih bijak dalam penggunaan Google Classroom dan memaksimalkan penggunaannya dalam pembelajaran karena sifatnya tugas dan sebagainya menggunakan Google Classroom. Kemudian melakukan kerjasama dengan pihak orang tua perihal eh, eh, pelihara pembelajaran dan penggunaan Google Classroom untuk putra-putrinya. Jadi mohon bantuan nanti pada orang tua bahwa mereka juga harus memantau ya putra-putrinya tentang tugas-tugas yang disampaikan. Karena ada dua grup ya, grup orang tua dan siswa, maka orang tua
Ya, setelah di grup orang tua disampaikan tentang tugas-tugasnya di Google Classroom, maka harus ada bantuan. Nah, kemudian tindak lanjutnya bagaimana? Perlunya kerjasama yang baik antara guru dan siswa untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif dalam pembelajaran. Walaupun kita 50-50, 50-50%, tapi kita harus tetap kondusif. Kemudian perlunya siswa memahami bahwa tugas adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar. Jadi para siswa sekalian jangan berharap bahwa yang namanya belajar itu tidak ada tugas, tidak bisa ya. Karena tugas itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar. Kemudian perlunya siswa memahami bahwa Google Classroom dapat berfungsi mendukung pengerjaan tugas. Nah, itu saja permasalahan yang perlu ditemui di bulan Januari. Semoga bermanfaat. Baik, ditutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.